Pernah nggak sih kita kepikiran, kenapa ya kita bisa santai banget masuk ke negara Thailand tanpa visa, tapi kalau mau ke negara Jepang atau Rusia, proses visanya bisa ribet, lama, dan penuh dengan berkas? Mari kita bahas. Ada 3 model kebijakan visa dan turis yang mencerminkan prioritas sebuah negara. Yang pertama, model pintu terbuka. Negara ASEAN, termasuk kita Indonesia, umumnya menerapkan bebas visa atau free visa berdasarkan asas resiprokal dan perjanjian multilateral. Tujuannya adalah ekonomi. Mereka ingin turis datang sebanyak-banyaknya, menghabiskan uang, dan menggerakkan sektor pariwisata. Kebijakan ini memang super efisien, tapi resikonya adalah potensi masuknya individu yang tidak bertanggung jawab, seperti pelaku kejahatan transnasional yang bisa mengancam keamanan lokal. Yang kedua adalah model seleksi ketat. Jepang menerapkan kebijakan visa yang ketat berdasarkan Immigration Control and Refugee Recognition Act. Setiap pengunjung asing diwajibkan memiliki visa yang diperoleh melalui kedutaan atau konsulat Jepang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah dan kualitas turis serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Yang ketiga adalah model keamanan sentris. Rusia memberlakukan kebijakan visa yang sangat ketat berdasarkan Hukum Federal Nomor 114 FZ tentang prosedur keluar dan masuk dari dan ke Federasi Rusia. Setiap warga negara asing diwajibkan memiliki visa yang sah untuk memasuki negara Rusia, kecuali adanya perjanjian internasional yang menyatakan sebaliknya. Kebijakan ini digunakan sebagai filter untuk mengidentifikasi potensi ancaman sebelum memasuki wilayah yang sensitif secara politik dan keamanan di Rusia. Bergeser ke ranah tenaga kerja asing. Baik di Rusia maupun di Jepang, mereka menerapkan kebijakan deportasi yang sangat ketat terhadap pelanggaran imigrasi. Di Rusia, deportase dapat dilakukan bahkan tanpa alasan hukum yang jelas. Mereka memberikan otoritas yang luas kepada pihak berwenang untuk mengusir pekerja asing. Di Jepang, pelanggaran imigrasi dapat berujung pada penahanan dan deportase dengan periode larangan masuk kembali yang dapat diperpanjang hingga 5 tahun sekali. Perbandingan ini mengajarkan kita bahwa kebijakan imigrasi adalah cerminan prioritas. Rusia dan Jepang jelas memilih kontrol yang ketat, menggunakan hukum sebagai filter pertahanan. Indonesia sudah menjadi tuan rumah tenaga kerja asing dengan menerapkan free visa bagi banyak negara. Indonesia lebih memilih model pintu terbuka untuk menggerakkan ekonomi pariwisata. Namun, kebijakan ini tentu menimbulkan resiko keamanan karena sistem imigrasi kita belum sekuat Rusia atau seefisien negara Jepang dalam memilah, mengawasi, dan mendeportase pelanggar hukum. Undang-undang keimigrasian memang sudah ada, namun praktek yang longgar akan membuat keimigrasian Indonesia menjadi mati bahkan mengalami anarki imigrasi. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah sudah saatnya Indonesia mengadopsi model yang diterapkan di negara Jepang dan Rusia? Atau kita harus terus bersikap santai demi cuan pariwisata seperti yang diterapkan di negara Thailand? Kalau kamu suka pembahasan hukum kritis kayak gini, jangan lupa follow, like, share, dan repost biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya.